Alhamdulillah semuanya anak-anak muda yang mengawal saya beberapa hari ini, anak-anak muda yang gagah perkasa, termasuk yang subuh tadi juga. Begitu turun dari hotel langsung dikasih, Ustadz nanti bawa mobil nih. Saya tengok, mak seumur-umur hidup baru ini naik mobil pintunya satu. Biasanya pintu satu pernah juga truk sawit. Naik Ustadz, saya yang bawa. Iya. Dalam hati saya, jangan sampailah menabrak. Mau ditolak disangka nanti tak pandai, mau diterima kita khawatir, tapi saya coba juga. Saya tanya Ustaz Lukman, berapa harga mobil ini Ustaz? Ya di atas 1M lah Ustaz. Dalam hati saya, mak gawat gantinya nih kalau ada apa-apa. Berdoa terus saya dalam itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang punya di belakang berbisik, Ustaz lampunya belum hidup itu. Astagfirullahaladzim, ketahuan tak pandai menghidupkan lampu. Picit-picit tak ada yang hidup. Mau bertanya malu, masa profesor nanya? Sebelah kanan Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, nampak betul bodoh kita. Wah, gagah lah begitu sampai di halaman masjid. Wah. Pas saya mau turun, jangan turun dulu Ustadz. Iya betul, biarkan kamera menyala dulu semua. Wah, begitu Ustadz turun, mudah-mudahan tadi yang merekam pakai slow motion. Wah, turun, Masya Allah. Lalu kemudian diupload nanti di Instagram, walaupun komenlah orang, Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Kita pun melambunglah lubang hidung macam terowongan Mina. Orang pun komen pula lah, yang benci-benci pun komen. Katanya Ustadz itu penuh kesederhanaan. Katanya Ustadz itu dalam keadaan susah payah. Nabi aja naik onta dilempar pakai batu. Ini kau pakai mobil mewah. Ini minjam bodoh. Syiar. Ini syiar supaya anak-anak muda ini jangan berpikir bahwa Islam itu untuk orang tua-tua aja, untuk orang fakir miskin, bajunya compang-camping. Bagaimana anak muda mau tertarik dengan dakwah? Betul? Sampai di bawah ditanya Ustadz Taki Malik. Ustadz Taki Malik nanya, Ustadz tadi pakai mobil sport. Iya, saya bilang. Gimana rasanya Pak Ustadz? Rasaku muda setengah umur. Ini sampai sekarang nih masih rasa 22 lagi nih. Begitu turun dari mobil, tua balik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya sampai di Pontianak inilah macam-macam diminta. Ustadz pakai motor dulu, kedatangannya yang dulu. Ustadz pakai motor, wah pakai motor. Viral juga orang. Di mana nih? Kalimantan. Di tempat lain naik sepeda. Sepeda, habis naik sepeda ditanya pula tuh, gimana perasaannya Pak Ustadz? Udah ditengoknya muka awak pucat. Perasaan pula lagi, jantung. Sepeda, mendaki pula tuh. Mendaki. Ilaha illallah, Masya Allah. Tapi di Pontianak kesannya luar biasa. Naik speed, naik motor besar, naik mobil. Khawatir pula saya di kedatangan tahun depan ini dikasih orang ini pakai para layang. Mendarat langsung masuk dari jendela. Masya Allah. Tak apa-apa, kalian doakan aja selamat-selamat ya. Takutnya tersangkut di pintu. Sakitnya tak seberapa, malunya. Keluar berita, Ustadz Somad tersangkut di Pontianak. Ternyata kalau dakwah ini dikemas oleh anak-anak muda, hasilnya juga luar biasa. Kenapa orang tak tertarik dengan dakwah? Karena dakwah diisi oleh orang-orang yang tidak produktif. Mohon maaf, yang tua-tua jangan tersinggung. Karena beberapa orang tua tersinggung balik ceramah meninggal. Azan tadi, siapa yang azan tadi? Tahu siapa yang azan tadi? Rizal 17. Hah? Armada. Saya ngetes aja orang ini komplain apa enggak? Komplain. Yang azan tadi Rizal Armada, guys. Anak muda. Imam tadi, imam anak muda Ustadz Taki Malik, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz, tamat Mesir, ganteng Pak Ustadz, terserah aku yang bilang. Ganteng, businessman. Malam tadi
dilelang baju Ustadz Abdul Somad. Baju Ustadz Somad, siapa yang siap membeli? Angkat tangan dia. Begitu beliau angkat tangan, saya tengok, berapa? Berapa Ustadz? 30 juta. Dibelinya bagus baju saya 30 juta. Cuman bukan untuk saya, untuk bangun kapal. Habis itu cincin, makanya tak habis cincin lagi, cincin Ustadz Somad kita lelang. Angkat tangan Ustadz Taki Malik. Berapa Ustadz Taki Malik? 75 juta. 75 juta dia beli. Karena ada orang Pontianak yang malu kan, malu kalau semua diambil orang luar kan. Datang orang Pontianak, saya 80 juta. Habis 80, rupanya rame-rame. Masya Allah, tabarakallah. Habis baju, habis cincin, habis. Untung celana tak dilelang malam tadi. Kalau sempat dilelang celana malam tadi, bekain tausiah hari ini. Masih ada juga hati anak muda ini. Sempat mereka sur tadi malam kan, tengoknya baju laku, jaket laku, cincin laku. Kita lelang celana Ustaz Somad gitu, hancur. Dakwah kalau dikemas oleh anak-anak muda hasilnya luar biasa. Dan yang bisa mengumpulkan anak-anak muda ini Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau saya yang ceramah, yang datang nenek-nenek, atu-atu. Apa kabar mak? Sehat mak? Sehat. Pakcik sehat, pakcik sehat. Judul pengajian kita malam pertama di alam barzakh. Tapi kalau Ustadz Luqmanul Hakim yang tausiah, saya tengoklah dia. Ada orang ya artis, influencer, duitnya banyak. Pas ditanya, apa kesan pertama ente menengok Ustadz Luqman? Kesannya muda, pengetahuannya luar biasa, bahasa Inggrisnya lancar, tamatan luar negeri, gayanya gaya anak muda. Saya coba pakai gaya anak muda nih, tak masuk. Udah saya coba pakai gaya anak muda, maksud saya supaya dipanggil abang gitu kan. Terus coba pakai anak muda, pas dipanggil apa kabar Ustadz gitu. Tak jadilah. Serahkan aja lah anak muda. Menjadi anak muda yang menolong agama Allah. Kalau ada orang tua menolong agama Allah, wajar. Malaikat maut udah di jalan. Tapi ada anak muda yang menolong agama Allah. Sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, anak muda. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan sabu-sabunya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan putaunya, sibuk dengan sakaunya. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan pacarannya, tapi anak muda di Pontianak berzikir, membaca Quran, MSQ, Masjid Subuh Quran. Ini hanya ada di kapal Munzalan. Anak-anak muda yang sudah menggabungkan diri, alhamdulillah. Anak muda yang menggabungkan diri, alhamdulillah. Yang belum bersegera ikut pesantren, yang sudah kukasih tahu tak juga, ingat kapal yang lain akan tenggelam. Masya Allah, tabarakallah. Tadi hebatnya Masjid Al-Mujahidin ini ada jamnya. Ini jam ini, kalian yang belum pernah naik ke atas ini aku kasih tahu, ini jam nih. Ya, betul Ustaz. Nah, ini penting juga pelajaran untuk pengurus-pengurus masjid, tiru Masjid Al-Mujahidin supaya dipasang jam, supaya Ustadz penceramah tahu dia udah berapa. Ini soalnya kadang ada pula masjid itu dipasang jamnya di sini. Jadi Ustadz tuh setiap ceramah nengok jam berapa ya gitu. Kalau ini enggak, jadi pura-pura nengok jamaah padahal sebetulnya nengok sini. Nah, sudah lewat. Tadi dimulai jam 5:10, sekarang sudah jam 6:20. 70 menit kita sudah bersama. Ini menurut kode etik Abdul Somad sudah korupsi 10 menit. Karena saya biasanya tausiah itu 60 menit. Ini sudah 70 menit. Kenapa bisa sampai lewat 70 menit? Ternyata tausiah di Pontianak itu selalu bersemangat dan menarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar.